kemudian N ini terikat pada karbon. Menurut Anda, tipe gugus amina yang mana senyawa ini? Senyawa amina ini termasuk senyawa amina yang mana? Ada 5 klasifikasi ya untuk senyawa amina. Amina yang mana ini? Masih ingat? Yang Anda pelajari pada kimia organik polifungsi tentang senyawa-senyawa yang memiliki gugus amina. Amina tersier, Bu. Kalau Anda lihat NCH33, ya itu adalah amina tersier. Tapi N ini dia terikat pada karbon juga. Jadi sebenarnya ada berapa ikatan pada N ini? Ada 4 ya? 1, 2, 3, 4. Berarti amina yang mana dia? Kuartomer, Bu. Kuartomer, Bu. Betul, dia adalah amina kuarterner. Ya, kalau alkil halida yang Anda klasifikasi pada senyawa-senyawa alkil halida ataupun dengan alkohol ada 3 ya. Alkil halida primer, sekunder, tersier. Alkohol pun demikian, alkohol primer, sekunder, tersier. Tetapi kalau amina ada 5. Ya, amina primer, sekunder, tersier, kuarterner dan garam kuarterner. Ya. Baik, di sini amina kuarterner ini bereaksi dengan OH- yang merupakan nukleofil kuat dan dilakukan pada reaksi pada suhu yang sangat tinggi, 150 derajat. Nah, dari sini saja kita sudah langsung tahu bahwa reaksi yang terjadi pasti reaksi eliminasi. Mengapa demikian? Nukleofilnya nukleofil kuat. Suhunya sangat tinggi. Maka reaksi yang atau produk yang terjadi pasti produk dari reaksi eliminasi. Kalau Anda lihat di sini ada 2 produk, kedua-duanya memiliki ikatan rangkap 2 ya. Yang pertama dia jumlah yang dihasilkan itu sekitar 2-3% dari total jumlah produk ya. Sedangkan ini sangat besar 95%. Nah, dari kedua persamaan reaksi ini Anda bisa lihat bagaimana suhu memiliki peranan yang sangat penting di dalam menentukan apakah dia produknya hanya eliminasi atau produknya berupa campuran. Dari reaksi eliminasi ada, dari reaksi substitusi nukleofilik ada. Ya. Baik, sekarang kita perhatikan posisi dari ikatan rangkap 2. Ya. Pada persamaan reaksi yang pertama, dua senyawa yang memiliki ikatan rangkap 2 ini, yang pertama ikatan rangkap 2-nya berada pada karbon nomor 2, ya. Sedangkan senyawa yang kedua berada pada karbon nomor 1. Ini sama halnya dengan yang di bawah ya. Ini juga karbon nomor 1 sama dengan ini. Ini juga karbon nomor 2 sama dengan itu. Tapi coba kalian perhatikan. Di sini di persamaan reaksi yang pertama, jumlah paling besar antara kedua ini ya adalah pada senyawa yang memiliki ikatan rangkap 2 pada posisi karbon nomor 2. Sebaliknya, pada persamaan reaksi kedua justru yang ini yang lebih banyak. Nah, inilah yang disebut sebagai arah eliminasi. Ya, apakah posisi kata rangkap 2-nya ke kanan atau ke kiri? Dalam hal ini bukan kanan kirinya ya, tapi kalian perhatikan karbon ini hidrogennya ada 2. Ya, karbonnya ini hidrogennya hanya 1. Tapi inilah justru yang lebih banyak. Ya, sedangkannya ini sama halnya dengan itu ya. Nah, dengan demikian apa yang bisa disimpulkan dari sini yang berkaitan dengan aturan ZZ dan aturan Hoffman? Mana yang mengikuti aturan ZZ? Mana yang mengikuti aturan Hoffman? Yang atas aturan Zaitsev, Bu, yang bawah Hoffman. Oke, yang atas adalah aturan ZZ. Kenapa demikian? Karena alkena tersubstitusi lebih tinggi. Ya, di sini alkennya lebih tersubstitusi tinggi.
Ya, kenapa? Karbon ini selain mengikat hidrogen, ada karbon lagi. Ini lebih tersubstitusi dibandingkan yang ini. Nah, sedangkan produknya ternyata yang lebih banyak yang ini dibandingkan ini. Sehingga ini mengikuti aturan Z-Z. Sedangkan di bawah justru senyawa yang memiliki kata rangkap 2 pada alkena yang tersubstitusi rendah, artinya karbonnya hanya mengikat hidrogen misalnya ya di sini, maka inilah yang dikatakan mengikuti aturan Hofmann. Ya, jadi kalau saya tulis di sini, ini A, ini B, maka ini adalah A, ya, ini adalah B. Nah, dari kedua persamaan reaksi ini, coba Anda perhatikan. Ya, Anda amati baik-baik. Apa sebenarnya yang mempengaruhi B, ya, persamaan reaksi B, ini mengalami atau mengarahkan eliminasinya pada aturan Hofmann. Sorry, ya, aturan Hofmann. Suhunya, Bu. Suhu, oke. Suhunya berbeda. Apalagi Nukleofilnya, Bu. nukleofilnya. Ini nukleofil kuat, ini juga nukleofil kuat. Ada lagi? Living groupnya, Bu. Living groupnya. Coba kita lihat. Di sini living groupnya adalah Br. Di sini adalah amina quaternaire. Ya, kalau dilihat dari ukurannya antara Br dengan NCH3 3 kali, Anda bisa lihat N ini kalau Ibu gambarkan gitu ya. Ini CH3, ini CH3, ini CH3. Ya, kalau dibandingkan ukuran secara 3 dimensi, maka amina quaternaire ini lebih meruah, lebih besar. Ya, nah inilah faktor yang mempengaruhi apakah dia mengikuti aturan Z-Z atau mengikuti aturan Hofmann. Jadi ada halangan sterik. Kalau nukleofil yang besar, saya kira untuk OH- dengan natrium etoksida ini ya justru lebih besar natrium etoksida ya dibandingkan OH-. Tapi keduanya sama kuat. Ya. Kemudian meruahnya gugus-gugus yang mengelilingi gugus pergi. Nah, inilah faktor sebenarnya mempengaruhi aturan Hofmann ya pada kedua reaksi ini. Karena di sini N ini dikelilingi oleh CH3 ya, meruah ini dibandingkan Br ya, atau gugus pergi yang besar. Ya, gugus perginya juga besar. Jadi kedua hal inilah yang sebenarnya menyebabkan persamaan reaksi kedua mengikuti aturan Hofmann. Ya, kalau suhu ini tidak akan mempengaruhi atau um, tidak mempengaruhi atau tidak menjadi suatu syarat apakah terjadi aturan Z atau aturan Hofmann. Suhu ini akan mempengaruhi apakah produknya yang terbentuk merupakan reaksi eliminasi ataukah produk reaksi substitusi nukleofilik. Ya, itu yang faktor suhu. Ya, baik. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa antara reaksi eliminasi ini merupakan suatu kompetitor dengan substitusi ya, berdasarkan kedua persamaan reaksi tadi. Nah, arah eliminasi Anda juga sudah tahu bahwa ada dua hal yang bisa terjadi, apakah dia aturan Hofmann atau mengikuti aturan ZZ. Nah, aturan Hofmann dan aturan ZZ ini sebenarnya menentukan mana yang paling besar konsentrasinya. Ya, apakah produk yang seperti ini ataukah produk yang seperti itu. Ya, ataukah yang begini atau yang begitu. Ini selalu dipengaruhi oleh gugus pergi. Bagaimana halangan sterik dari gugus pergi. Inilah faktor yang menjadi syarat atau penentu arah eliminasi. Ya.
Nah, kalau kalian perhatikan, ini terlalu banyak ya tulisan saya. Kalau kalian perhatikan, antara senyawa amina dengan senyawa alkil halida, posisi dari halida dan amina kuaterna ini sama-sama pada karbon sekunder. Ya, ini adalah karbon sekunder, ini juga karbon sekunder. Oke, sehingga di sini tidak bisa dibedakan tipe eliminasinya. Ya, di sini kita hanya membicarakan arah eliminasi, mana jumlah yang paling besar, ya, berdasarkan aturan Caesar dan aturan Hoffman. Nah, sekarang kita akan bahas, ya, mekanisme reaksi eliminasi. Ada dua tipe reaksi eliminasi bimolekuler atau E2 dan reaksi eliminasi unimolekuler atau E1. Jadi hampir sama dengan reaksi substitusi nukleofilik ya, ada SN1, ada SN2. Nah, reaksi eliminasi E2 ini terjadi apabila nukleofilnya adalah nukleofil kuat, ya, dan eliminasinya merupakan reaksi yang hanya mempunyai satu keadaan transisi. Ini sama halnya dengan SN2. Ya. Sedangkan reaksi eliminasi E1 atau unimolekuler, jika tahap pertama dalam reaksi merupakan ionisasi akibat perginya gugus pergi, maka ion karbonium tersebut dapat saja tersubstitusi oleh nukleofil atau kita sebut sebagai SN1 atau kehilangan satu proton H+ untuk menghasilkan ikatan rangkap atau kita sebut sebagai eliminasi. Ya. Nah, laju reaksi pada mekanisme E1 ini tergantung atau bergantung pada konsentrasi substrat. Jadi reaktannya yang dilihat. Karena pembentukan ion karbonium merupakan penentu laju reaksi. Ini sama halnya dengan reaksi SN1. Ya, kalau di reaksi SN1, kalau Anda lihat kembali, faktor yang mempengaruhi laju reaksi suatu reaksi SN1 adalah pembentukan ion karbokationnya. Ya, semakin cepat karbokation C+, ya, terbentuk, maka akan semakin cepat laju reaksinya. Semakin cepat nukleofil itu akan masuk. Tapi kalau karbokation ini susah terbentuk, maka akan semakin sulit reaksi itu berjalan. Ya, ini konsep pada reaksi SN1. Dan hal ini sama halnya dengan eliminasi ya. Baik. Nah, kita kupas satu-satu sekarang reaksi eliminasi E2, di mana hal ini bisa terjadi bila pelarutnya kurang polar. Ya, nukleofilnya merupakan nukleofil kuat atau basa kuat. Gugus perginya merupakan gugus pergi yang baik. Dan suhu yang digunakan pada reaksi itu adalah suhu tinggi. Ya, suhu tinggi itu ya 100 tuh suhu tinggi ya, 200 suhu tinggi. Kalau 50 itu kurang ya. Tergantung sekarang apakah nukleofilnya kuat atau nukleofil lemah. Nah, ini adalah mekanisme reaksinya. Saya kira saya sudah singgung tadi ya. Untuk apa namanya? Reaksi eliminasi. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini adalah nukleofil kuat, ya, suatu ektoksida mengambil elektrofil, kemudian ini menggerak ke sana, ya, kemudian Br lepas sebagai gugus pergi. Nah, Br ini merupakan gugus pergi yang baik. Halogen merupakan gugus pergi yang baik, ya, dibandingkan N misalnya, atau dibandingkan dengan apalagi S, ya, atom S, sulfur. Nah, produk yang dihasilkan dari reaksi ini adalah suatu alkohol, yaitu CH3CH2OH, hanya diambil dari senyawa ini ya, sebagai elektrofil, kemudian ikatan rangkap 2 dan Br. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan, Br-nya sendiri berada pada posisi karbon sekunder. Ya.
Oke. Nah, peningkatan jumlah gugus alkil pada karbon dengan gugus pergi membentuk alkena yang lebih tersubstitusi sehingga alkena lebih stabil dalam reaksi E2. Ya. Nah, ini adalah ada dua contoh. Di sini adalah alkil halida primer, di sini adalah alkil halida sekunder. Kita lihat ya. Pada alkil halida primer, pada saat dia mengalami reaksi eliminasi, maka yang terbentuk adalah alkena yang tersubstitusi satu. Ya, ini dia maksudnya tersubstitusi satu. Ini tersubstitusi satu. Sedangkan apabila reaksi ini terjadi pada alkil halida sekunder, ya, seperti ini, ya, alkoksi dia mengambil H elektrofil, kemudian arah elektronnya ke sana, ini lepas sebagai Br-nin, makanya terbentuk adalah ikatan rangkap dua seperti itu. Nah, ada dua gugus metil pada karbon tersebut, ini gugus metilnya, ya. Kemudian ada produk alkohol dan Br-nin. Sekarang kita lihat, maaf. Nah, kita lihat bahwa produk yang terbentuk merupakan suatu alkena yang terdisubstitusi. Jadi karbon ini memiliki dua substituen. Ya. Dan ternyata secara eksperimen memperlihatkan bahwa senyawa ini lebih stabil dibandingkan senyawa yang alkena tersubstitusi satu. Ya. Nah, kita dari sini kita bisa lihat bahwa alkil halida tersier ini lebih cepat bereaksi dibandingkan alkil halida primer. Ya. Ya, kita tahu bahwa kalau ada alkena yang alkena tersubstitusi ini dia akan lebih stabil karena apa? Karena ada efek induksi dari masing-masing gugus metil ini ya, dibandingkan yang ini yang hanya satu gugus alkilnya. Nah, ini adalah karakteristik mekanisme dari eliminasi 2. Yang pertama, secara kinetik, hasilnya merupakan suatu reaksi dengan order reaksi 2. Ya. Kemudian mekanisme adalah satu tahap. Ya. Kemudian alkilnya atau substituennya, ini halida yang lebih tersubstitusi akan bereaksi lebih cepat. Ya, sehingga kalau dilihat laju reaksinya, tersier ini lebih cepat dibandingkan sekunder, lebih cepat dibandingkan primer. Nah, basa yang digunakan itu lebih disukai basa kuat atau nukleofil kuat, ya, OH-, CH3O-, gitu ya, basa kuat. Kemudian gugus perginya haruslah gugus pergi yang baik, ya. Semakin cepat gugus pergi itu meninggalkan senyawanya, maka reaksi akan berlangsung lebih cepat. Kemudian pelarut yang digunakan ini lebih disukai pelarut yang bersifat aprotik polar, ya, atau polar aprotik. Nah, E2 ini sebenarnya kompetitor untuk reaksi SN2. Jadi kalau semakin banyak jumlah alkil, ya, atau substituen pada gugus pergi, maka laju reaksinya juga akan semakin tinggi. Ini yang kita sebut tadi ya. Jadi kalau semakin tersubstitusi dia, semakin banyak alkil yang terikat pada karbon yang mengikat halida, maka laju reaksi akan semakin tinggi. Ya. Nah, ini kebalikan dengan reaksi SN2. Kalau reaksi SN2 justru tersier ini ya merupakan alkil halida yang paling sulit untuk melakukan reaksi SN2. Ya, baru diikuti sekunder, baru diikuti primer. Tetapi justru sebaliknya dengan reaksi eliminasi 2, tersier ini lebih cepat.
untuk melakukan reaksi eliminasi 2. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana reaksi eliminasi 1. Oh, kita belum sampai ke sana ya. Ini uh, istilah yang perlu kalian pahami tentang stereoselektif. Dan stereoselektif ini juga terjadi pada reaksi dengan mekanisme reaksi eliminasi 2. Nah, kalian perhatikan baik-baik di sini. Suatu senyawa alkil halida di mana karbon-karbon ini mengikat fenil, berarti ada halangan sterik di situ ya. Bereaksi dengan nukleofil kuat sehingga terbentuklah produk reaksi eliminasi ya. Di mana di sini terbentuk ikatan rangkap 2, di sini juga terbentuk ikatan rangkap 2. Tetapi berdasarkan arah eliminasinya, maka produk yang terjadi bisa berupa trans, ya, bisa berupa cis. Nah, kalian bisa lihat di sini, kalau posisinya cis, maka substituen yang besar-besar ini, fenil ini, akan melakukan gaya tolak-menolak yang sangat tinggi, yang sangat besar, sehingga energi yang dibutuhkan sangat besar. Sedangkan yang ini, energinya sangat kecil, ya, karena gugus yang besar berada di atas, yang lain ada di bawah. Jadi energinya kecil, maka senyawa akan lebih menyukai sesuatu posisi atau kondisi yang hanya membutuhkan energi yang sangat kecil. Sehingga transalkena merupakan produk yang paling banyak dibandingkan cisalkena. Ya. Nah, kondisi yang seperti ini, di mana trans lebih disukai daripada cis atau cis lebih disukai daripada trans, ini yang disebut sebagai stereoselektif. Nah, sekarang kita bahas untuk reaksi eliminasi 1, ya. Sebagaimana dikatakan bahwa eliminasi 1 ini akan tergantung pada pembentukan ion karbonium, ya. Di mana ion karbonium ini terbentuk melalui reaksi solvolisis, ya. Di mana reaksi ini bisa terjadi pada reaksi eliminasi maupun reaksi substitusi nukleofilik. Bagaimana kompetisinya? Kita bisa lihat 4 faktor yang mempengaruhi apakah terjadi eliminasi 1 dan atau SN1. Ya. Yang pertama adalah tingkat kebasahan pelarut, kemudian reaktivitas nukleofil yang terkandung di dalam larutan, kemudian percabangan pada atom beta, ini justru akan meningkatkan hasil eliminasi. Jadi apabila ada suatu cabang pada atom beta, ini akan meningkatkan hasil eliminasi S1 dibandingkan SN1 ya. Peningkatan suhu juga meningkatkan hasil eliminasi. Ini sama halnya dengan E2. Jadi sebenarnya yang paling berpotensi untuk menentukan apakah terjadi eliminasi atau substitusi adalah suhu. Kalau suhunya tinggi, pastilah itu terjadi eliminasi. Pertanyaannya apakah S1 atau E2 gitu ya. Nah, ini hubungan antara reaksi S1 dan SN1 kita lihat di sini. Jadi yang dimaksud sebagai karbon alfa ini adalah karbon yang mengikat halida. Dengan demikian, karbon di sebelahnya inilah karbon beta. Nah, apabila karbon beta ini ada percabangan, ya, maksudnya di sini mengikat karbon, di sini juga mengikat karbon, maka potensi dia untuk menghasilkan atau melakukan reaksi eliminasi ini lebih besar, ya. Kemudian kalau dilihat dari sini, karena eliminasi 1 dan SN1 ini terjadi apabila terbentuk ion karbonium, ya, maka apabila suatu senyawa tersebut membentuk ion karbonium, apabila nukleofilnya adalah nukleofil yang cukup kuat, ya, maka yang terbentuk adalah reaksi substitusi nukleofilik. Tetapi kalau tidak, maka yang terjadi adalah reaksi eliminasi. Jadi H plusnya nih lepas, kemudian elektronnya diberikan kepada karbon, maka terbentuklah produk dari reaksi eliminasi. Nah, ini adalah mekanisme dari reaksi S1. Kalau kalian perhatikan baik-baik, ini mirip dengan SN1 ya. Jadi ini ada karbon alkil halida tersier,
ya. Dia mengalami suatu kondisi transisi di sini, di mana dengan adanya perbedaan elektronegativitas, maka BR ini akan cenderung untuk pergi. Kemudian terbentuklah suatu zat antara atau zat intermediat karbokation. Nah, pada saat terbentuk ini, maka apabila nukleofilnya adalah nukleofil lemah, maka dia mengambil H ini sebagai H plus gitu ya. Ini kemudian diberikan kepada karbon. Nah, ini adalah transisinya seperti ini, maka kemudian produknya adalah suatu ikatan rangkap dua dan ion eh, asam ya. Nah, kalau kita perhatikan laju reaksi, peningkatan laju reaksi pada reaksi eliminasi 1, terlihat kembali bahwa alkil halida tersier ini lebih cepat ya laju reaksinya dibandingkan sekunder dibandingkan primer karena penentunya adalah di sini. Berarti ini sama dengan eliminasi 2 ya. Di mana karbon tersier lebih cepat dibandingkan sekunder, lebih cepat dibandingkan primer. Mengapa demikian? Karena pada karbon tersier stabilitas karbokationnya itu lebih tinggi dibandingkan karbon kation pada sekunder ataupun karbokation pada posisi primer. Jadi stabilitasnya di sini lebih tinggi. Mengapa demikian? Lebih tinggi? Saya kira Anda sudah bahas ini ya di struktur dan kereaktifan bahwa dengan adanya percabangan di sini karbokationnya lebih stabil karena di sini ada efek induksi yang bisa diberikan dari masing-masing cabang yang terikat pada karbokation tersebut. Kalau tadi eliminasi 2 merupakan reaksi yang stereoselektif ya. Tapi kalau S1 dia reaksinya adalah regioselektif. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan regio di sini. Ini adalah contohnya ada satu bromo, satu metil siklopentana. Jadi ada suatu senyawa alkil halida, ya, di mana posisi hidrogennya ini adalah karbon alfa ya. Sedangkan posisi hidrogen betanya itu bisa pada CH3, bisa pada CH2 yang di sini, bisa pada CH2 yang di situ. Jadi ada 3 posisi hidrogen beta. Hanya saja hidrogen beta yang pada posisi ini dengan posisi ini sama ya kondisinya. Sama lingkungan kimianya sama. Sehingga kalau melakukan reaksi eliminasi kita tahu bahwa hidrogen beta ini pasti lepas sebagai elektrofil, maka ikatan rangkap 2 bisa berada di sini atau berada di situ. Ya. Nah, di sini nukleofilnya adalah nukleofil lemah H2O dan ternyata bentuk yang seperti ini di mana ikatan rangkap 2-nya berada pada posisi beta 1 ya kalau di sini dinyatakan ini beta 1. Beta 1 ini juga beta 1. Ini merupakan produk eliminasi yang lebih stabil dibandingkan seperti ini. Hal ini lagi-lagi karena kita tahu bahwa semakin tersubstitusi suatu alkena, maka akan semakin stabil ikatan rangkap 2 tersebut. Ya, dengan demikian untuk suatu reaksi eliminasi, dia akan lebih melakukan atau membuat produk yang bersifat regioselektif ya. Di sini lebih besar jumlahnya dibandingkan alkena yang terdisubstitusi. Nah, inilah yang disebut sebagai regioselektif. Baik. Ini adalah karakteristik dari mekanisme S1. Kalau secara kinetik, maka reaksinya berlangsung orde pertama, jadi pembentukan karbokation dulu, baru kemudian terjadi mekanisme tahap kedua, yaitu penyerangan dari nukleofil, ya. Sehingga bisa dikatakan mekanismenya adalah 2 tahap. Kemudian R-nya atau alkilnya atau substituennya
Sama halnya dengan E2, di mana alkil halida tersier ini lebih besar dibandingkan, lebih cepat ya maksud saya, dibandingkan alkil halida sekunder, lebih cepat dibandingkan alkil halida primer. Nah, basanya ini yang berbeda dengan E2, atau nukleofilnya ini berbeda dengan dari E2. Basanya adalah basa lemah, ya. Misalnya H2O atau alkohol. Ini yang dengan nukleofil inilah maka mekanisme E1 akan bisa terjadi, ya. Bagaimana kondisi living groupnya atau gugus perginya? Sama hanya dengan gugus pergi pada kondisi gugus pergi pada eliminasi 2, maka pada S1 semakin bagus gugus pergi ini meninggalkan senyawa, semakin cepat gugus pergi ini meninggalkan senyawa, maka reaksi juga akan berlangsung lebih cepat. Ya. Karena yang terbentuk kemudian adalah ion karbokation. Semakin cepat terbentuk ion karbokation, maka akan semakin cepat reaksi terjadi. Nah, solvent atau pelarut yang digunakan adalah pelarut polar yang proktik, ya, di mana akan mensolvasi ion intermediate, ya, dan hal ini yang dibutuhkan. Kalau dia bisa mensolvasi, jadi mengikat gitu ya, ion intermediate sehingga dia stabil, maka nukleofil akan cepat masuk ke dalam senyawa tersebut. Nah, oke. Jadi kapan mekanisme E1 atau E2 terjadi? Yang pertama, basa. Jadi kekuatan basa atau nukleofil ini sangat menentukan. Apakah dia nukleofil kuat atau nukleofil lemah? Ya, kalau nukleofil kuat, maka E2 lebih probabilitasnya lebih tinggi terjadi dibandingkan E1. Ya, di sini basa kuat lebih menyukai mekanisme E2, basa lemah menyukai mekanisme E1. Ya. Kalau dibandingkan mekanisme ini, maka kita bisa tahu bahwa E2 ini mekanismenya lebih banyak ditemukan dan lebih berguna dibandingkan eliminasi 1. Ya. Dan sangat disukai untuk nukleofil yang kuat, misalnya OH- dan OR-. Dan reaksi ini terjadi pada semua reaksi, apakah dia primer, sekunder, tersier, walaupun tersier ini akan lebih cepat bereaksi dibandingkan sekunder, dibandingkan primer. Nah, ini beda dengan mekanisme E1. E1 ini hanya terjadi pada tersier. Jarang yang sekunder, tapi lebih terjadi pada tersier. Ya. Nah, mekanisme E1 ini jarang digunakan karena produknya selalu berupa campuran. Ya, kalau para pakar sintesis, ya, para ilmuwan yang bekerja dengan membuat suatu senyawa, mereka nggak mau membuat senyawa yang berupa campuran. Maunya satu senyawa, pure gitu ya, tidak bercampur dengan produk senyawa yang lain. Nah, untuk mekanisme S1 ini, karena dia menghasilkan dua produk, yaitu produk substitusi nukleofilik dan produk eliminasi S1, maka mekanisme ini jarang digunakan oleh para para ahli di bidang kimia organik sintesis, ya. Nah, mekanisme S1 ini lebih disukai oleh nukleofil atau basa lemah, netral, misalnya H2O, ROH, gitu ya. Dan mekanisme ini tidak muncul pada alkil halida primer. Nah, kita tahu bahwa alkil halida primer ini adalah alkil halida yang paling sulit melakukan atau terjadi pembentukan karbokation. Ya, kalaupun terbentuk karbokationnya, maka dia tidak stabil. Ya. Nah, dari sini Anda bisa menyimpulkan kapan mekanisme E1 dan E2 terjadi. Hanya satu, nukleofil. Kita lihat nukleofilnya. Dia nukleofil kuat atau nukleofil lemah. Kalau nukleofil kuat, maka cenderung dia akan menyukai E2. Ya. Kemudian kita lihat substratnya apa? Apakah dia substratnya primer
ataukah sekunder, ataukah tersier. Kalau dia primer, maka dia E2. Ya. Karena primer ini dia tidak bisa melakukan mekanisme reaksi E1. Pasti dia E2. Ya. Lain halnya kalau kita bicara substratnya adalah alkil halida tersier. Nah, ini baru bingung. Mana? Apakah dia E2 ataukah E1? Maka ini akan ditentukan pelarut yang digunakan apa. Apakah pelarut protik atau aprotik. Kalau protik pasti E1. Tapi aprotik berarti E2. Jadi Anda bisa membuat sekarang ya suatu yes no question. Jadi pertanyaan ya tidak. Ya. Pertama nukleofilnya apa? Ya. Oh kuat. Oh E2. Yang kedua, substratnya apa? Apakah dia, uh, sorry, apakah substratnya tersier atau primer? Kalau primer, oh berarti dia E1, E2. Kalau dia tersier, maka ada dua pertanyaan. Ya, karena dia bisa terjadi E1 atau E2. Maka pertanyaan berikutnya adalah, apakah dia pelarutnya polar, protik, ataukah aprotik? Nah, Anda buat seperti itu, yes no question, ya di petanya seperti itu. Jadi Anda bisa menentukan, oh ini E1 atau E2 ya. Substratnya apa ya? Nukleofilnya apa ya? Pelarutnya apa ya? Nah, gitu ya. Sehingga Anda bisa menentukan, oh ini E1, ini E2. Baik, ini yang terakhir adalah suatu reaksi yang ditemukan oleh Emil Fischer ya. Reaksi ini adalah suatu reaksi yang menghasilkan suatu senyawa hidrazon. Dan hidrazon ini sangat berperan penting dalam reaksi-reaksi sintesis, jadi pembuatan senyawa-senyawa berikutnya. Jadi reaksi ini atau senyawa ini diproduksi atau terbentuk melalui suatu reaksi antara aseton dan hidrazin. Dan Anda bisa lihat di sini reaksinya bisa dikatakan sebagai reaksi eliminasi dan kemudian diikuti dengan ya eliminasi di sini. Yang dieliminasi adalah H2O ya. Dan Anda bisa lihat bahwa sebenarnya kalau tadi dari awal saya perlihatkan reaksi eliminasi ini produknya selalu ikatan rangkap gitu ya, dari ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Atau ikatan rangkap 2 menjadi ikatan rangkap 3. Ya, dari awal tadi kalau Anda perhatikan. Jadi misalnya alkil halida kemudian jadi alkena. Dari alkena kemudian jadi alkuna ya. Tetapi kalau di sini kalau kalian perhatikan ini jeniusnya Emil Fischer ya. Dari suatu aseton kata rangkap 2 antara karbon dengan oksigen direaksikan dengan hidrazin melalui suatu reaksi eliminasi di sini. Dan hidrazin ini adalah nukleofilnya ya. Kalau kalian lihat ini adalah nukleofil yang netral ya. Dan ternyata yang terbentuk adalah kata rangkap 2 juga. Tetapi sekarang bukan dengan oksigen tetapi dengan nitrogen. Ya. Mekanismenya gimana? Mekanisme reaksi eliminasi yang terjadi. Bukan substitusi. Kalau kalian, oh ini substitusi Bu, ini masuk ke situ gitu ya. Tetapi ini adalah reaksi eliminasi. Nah, ini adalah suatu reaksi yang digunakan untuk uji apakah dia suatu aldehid atau keton ya dengan cara menghasilkan suatu kristalin hidrazon. Baik, saya kira itu tentang eliminasi 1 dan eliminasi 2. Anda sudah bisa lihat bahwa untuk reaksi eliminasi ini senyawa substrat yang digunakan, reaktan yang digunakan ini sama halnya dengan reaksi substitusi nukleofilik ya. Yaitu alkil halida. Ya. Akil halida dari awal tuh terlihat bahwa akil halida. Contoh yang diberikan adalah akil halida. Nah, kemudian Anda juga bisa lihat bahwa eliminasi ini merupakan suatu kompetitor dengan SN, ya, substitusi nukleofilik. Nah, dari situ sekarang Anda bisa rangkum kira-kira apa saja faktor yang mempengaruhi reaksi eliminasi. Baik, sebelum ke arah sana, saya buka dulu sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang bertanya melalui forum ini. Sebelum saya tutup. Izin Bu. Ya, silakan. Itu Bu, saya mau tanya yang pada slide 13 itu kan
mekanisme reaksi E1 itu kan ada transisi 1 sama transisi 2. Nah, maksud dari transisi itu apa ya, Bu? Transisi itu adalah masa transisi, masa perubahan. Jadi ada perubahan di sana. Coba saya perhatikan lagi ya. Itu yang ini ya. Coba kalian perhatikan baik-baik. Di masa transisi ini sebenarnya muatannya adalah netral. Ya, ini juga netral. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan di transisi ini ada suatu gaya tarik-menarik antara karbon dengan Br, ya, di mana di sini muatan parsial positif, kemudian Br-nya adalah muatan parsial negatif. Ya, kemudian di transisi kedua juga demikian, karbon tersier ini adalah parsial positif, sedangkan OH2 ini adalah parsial, sorry ini keliru, bukan parsial positif ya. Dia parsial negatif. Karena elektron di sana, awan elektronnya lebih besar dibandingkan karbon yang ada di karbon tersier. Nah, ini adalah masa transisi. Jadi belum terjadi pemutusan ikatan. Belum terbentuknya suatu ion, suatu spesies yang bermuatan. Ya. Ini yang dimaksud sebagai masa transisi. Nah, untuk bisa mendapatkan produk ini pada reaksi eliminasi 1, maka alkil halida tersier ini harus melalui kondisi ini. Pada masa transisi ini maksudnya, pada senyawa tersebut terjadilah apa namanya momen dipol, ya, di mana karbon ini bermuatan parsial positif, ini Br ini bermuatan parsial negatif, yang menyebabkan Br ini mudah pergi, ya. Nah, pada saat Br ini pergi, di mana dia membentuk Br-, sedangkan karbon ini menjadi bermuatan positif, ini yang disebut sebagai zat antara. Ya. Apakah ini sebagai produk? Bukan, ini adalah zat antara. Karena nggak bisa diosilasi. Pada saat kita melakukan reaksi alkil halida tersier ini dengan H2O misalnya, ya. Pada saat eksperimen itu zat antara ini tidak bisa diperoleh, tidak bisa diisolasi. Karena begitu zat antara terbentuk, langsung terjadi reaksi serangan dari nukleofil. Ya. Makanya posisi ini, kondisi ini disebut sebagai zat antara. Zat antara ini harus terjadi supaya bisa dilakukan suatu serangan nukleofilik pada zat antara tersebut, sehingga menghasilkan suatu produk. Nah, pada saat penyerangan nukleofil ini kepada hidrogen, ya, maka sebenarnya terjadilah posisi transisi yang kedua ini, di mana ada ini belum putus ya. Hidrogen ini belum mengalami pemutusan ikatan dengan CH2 ini, CH2 primer. Ya. Tapi OH ini mendekati. H2O ini mendekati hidrogen sedemikian rupa sehingga terdapat gaya tarik menarik di situ, ya, yang kemudian bisa mempengaruhi elektron sigma pada CH2 dengan H ini akan bergerak kepada karbon yang bermuatan positif. Nah, ini maksudnya transisi. Belum putus ikatan antara karbon antara hidrogen dengan CH2 primer, tetapi ada pergerakan dari H2O bergerak sedemikian rupa pada hidrogen, ya. Ini mendeskripsikan inilah kondisinya saat itu. Nah, pada saat ini telah berikatan, ini lepas sebagai H+, ini masuk, sorry ini Ibu keliru menuliskannya.
Ini lepas sebagai H+, elektronnya diberikan kepada posisi ini, ya, seperti yang tergambarkan di sini. Maka terbentuklah ikatan rangkap 2. Nah, saya kira itu jawabannya terhadap pertanyaan tadi. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih, Bu. Ada lagi yang ditanyakan? Baik, bagus pertanyaannya. Ada lagi? Kalau tidak, giliran Ibu yang bertanya ya. Baik, pertanyaan saya adalah, bagaimana Anda bisa menentukan bahwa pada persamaan reaksi itu, pada alkil halida itu, ya, reaksi yang terjadi adalah reaksi eliminasi. Anda pikirkan baik-baik, bagaimana Anda bisa menentukan bahwa reaksi yang akan terjadi pada suatu alkil halida tersebut adalah reaksi eliminasi. Anda pikirkan baik-baik. Kalau perlu Anda coret-coret. Oke. Saya minta sekarang Selina, coba berikan pendapat Anda, Selina. Ya, Bu. Apa pendapatmu, Selina? Bagaimana bisa menentukan? Oh, ini pasti reaksi eliminasi nih. Bukan substitusi nukleofilik. Apa yang Anda lihat pertama kali pada persamaan reaksi tersebut? Sehingga Anda bisa menentukan, oh ini reaksi eliminasi. Ya, silakan Selina. Melihat adanya gugus pergi, Bu. Gugus yang akan pergi. Terus ngelihat elektrofilnya. Terus kan ada satu reaksi. Kita lihat suhunya, Bu. Misal suhunya tinggi. Terus pelarutnya, Bu. Oke. Tapi yang pertama kali apa, Selina? Yang pertama kali dilihat. Yang pertama kali dilihat gugus pergi, Bu. Gugus pergi. Oke, terima kasih Selina. Coba Ya, yang Bu. lain. Apakah Anda, makasih ya Selina. Bagus sebenarnya jawabannya, cuma apakah betul atau tidak? Maksudnya bukan betul, tepat atau tidak, gitu ya. Baik, yang lain. Fatmala, gimana Fatmala? Pendapatmu dari apa yang telah saya paparkan? Nah, bagaimana pendapatmu? Ya, Bu. Itu melihat alkil halidanya, Bu, apakah dia itu berikatan pada atom karbon yang bersebelahan dengan atom karbon yang membawa halogennya, Bu, yang bereaksi dengan nukleofilnya. Oh, begitu. Oke. Ibu simpan dulu ya. Terima kasih Fatmala. Satu lagi saya ingin dengarkan. Elsa, Hanifa. Kalau menurut saya dari ikatan rangkapnya, Bu, dan alkil halidanya. Alkil halida dan kata rangkap. Oke. Kembali ke pertanyaan saya tadi ya. Bagaimana Anda bisa cepat menentukan bahwa reaksi yang terjadi pada alkil halida tersebut pastilah eliminasi. Kalau eliminasi Anda sudah tahu bahwa ada pembentukan ikatan rangkap 2 ya. Apakah ikatan rangkap? Apakah dari ikatan rangkap 2 ke ikatan rangkap 3 atau
tunggal ke ikatan rangkap 2 ya. Untuk bisa membentuk ikatan rangkap 2 berarti harus ada elektron yang diberikan kepada karbon yang mengikat gugus pergi ya. Nah, supaya elektron ini bisa bergerak ke sana, maka harus ada sesuatu di situ yang bisa memberikan elektronnya pada karbon yang mengikat gugus pergi. Ada apakah di situ? Tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Selina, ya. Tetapi Selina mengatakan itu bukan poin pertama. Justru itulah poin pertama, yaitu adanya atom Proton, Bu. apa Nurzalam? Adanya proton, Bu. H+. Good, ada proton pada karbon beta, ya. Ada proton pada posisi karbon beta. Kalau ada itu, maka kita bisa langsung, oh ini pasti ada produk reaksi eliminasi, ya. Baik, Ibu coba coret-coret ya. Kok sebentar Ibu gambarkan. Ya. Jadi kalau misalnya ini living group saja Ibu tulis di sini ya. Ini CH3, ini misalnya CH2 ya. Ini hidrogen. Ini hidrogen, ini CH. Nah, selama ada ini karbon alfa, ini beta 1, ini beta 1 ya. Ini beta 2. Selama ada hidrogen pada posisi karbon beta, maka reaksi eliminasi bisa terbentuk, ya. Maka karena apa? Karena ini bisa memberikan ke sana, hidrogen ini bisa ke sana, ini bisa memberikan elektronnya ke sana, sehingga terbentuklah ikatan rangkap 2. Ini yang disebut sebagai produk reaksi eliminasi, ya. Tetapi kalau di sana tidak ada hidrogen beta, misalnya di sini semuanya CH3, ini CBr ya. Ini H misalnya ya. Ini CH3. Nah, seperti ini. Ya. Mana hidrogen beta? Nggak ada. Karbon beta di sini, hidrogennya nggak ada. Semuanya adalah karbon di situ. Ya. Dengan demikian ini maka tidak bisa melakukan reaksi eliminasi. Nggak bisa, dia mau ngambil dari mana? Ya. Nah, inilah faktor yang pertama, yang paling menentukan apakah akan terjadi reaksi eliminasi atau tidak, ya. Nah, kemudian yang kedua apa ya? Yang menentukan dia, oh ini akan terbentuk produk eliminasi. Pasti itu. Tadi juga sudah disebut oleh Selina. Gugus pergi, Bu. Gugus pergi, ya. Gugus perginya, gugus pergi yang baik, ya. Tetapi ada satu hal lagi yang juga sangat menentukan. Terutama untuk alkil halida. Kita masih bicara alkil halida, ya. Untuk alkil halida pasti gugus perginya baik. Halogen itu adalah gugus pergi yang sangat baik, ya. Tetapi ada faktor yang berikutnya yang pasti dengan kondisi itu, maka dia akan menghasilkan produk atau melakukan reaksi eliminasi. Apa itu? Apa itu? Tadi juga sudah disebutkan Selina. Pelarutnya, Bu. Bukan pelarut, tetapi suhu. Suhu tinggi. Kalau Anda lihat dalam suatu persamaan reaksi, misalnya saya buat ya, anggap saja ini adalah alkil halida, direaksikan dengan nukleofil kuat, ya. Kemudian di sini Anda lihat, misalnya suhunya 200 derajat Celcius, lalu langsung Anda sudah tahu, pasti produknya adalah ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3. Ya. Kalau dia suhu tinggi, maka dia pasti produknya eliminasi. Pertanyaannya adalah apakah eliminasi 1 ataukah eliminasi 2. Nah, Anda tahu bahwa untuk eliminasi ini,
atau eliminasi 1 atau 2 itu dipengaruhi dua hal. Pertama, substrat. Jadi apakah dia E1 atau E2? Ada dua hal ya. Yang pertama substrat. Ya, dia tersier kah atau primer? Ya. Kalau tersier pastilah dia E2. Sorry. Kalau tersier berarti bisa E1, bisa E2. Tapi kalau dia primer, maka hanya E1. Ya. Yang kedua apa? Nukleofil. Kuat atau lemah? Kalau kuat, pasti dia eliminasi 2. Karena yang lemah biasanya menggunakan mekanisme eliminasi 1. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu kalian garis bawahi ya dalam reaksi eliminasi ini. Karena untuk mekanismenya saya kira sudah paham Anda, di mana gugus pergi ini akan meninggalkan senyawanya, kemudian ada hidrogen beta di situ yang memberikan elektronnya. Hidrogen beta ini lepas sebagai H+ yang diambil oleh nukleofil. Nah, saya kira Anda sudah tahu mekanisme ini. Baik, saya kira itu materi kita hari ini, reaksi eliminasi. Silakan Anda sekali lagi bisa melatih diri dengan melakukan latihan-latihan gitu ya. Sebentar, Ibu cari. Nah, ini juga tampil di layar kalian ya. Di sini ada suatu kumpulan soal-soal yang ada di Universitas Michigan, State Michigan di Amerika sana. Ini bagus sekali. Jadi Anda bisa cari di situ mana yang berbicara tentang reaksi eliminasi. Di situ ada alkilhalida ya. Coba Ibu lihat di sini. Nah ini, ada halida substitusi dan eliminasi. Silakan Anda ke sana, ya, coba Anda kerjakan. Saya kira Anda sudah beberapa ya. Anda kerjakan, kemudian Anda bisa melatih diri, bisa menentukan mana SN1, SN2, mana E1, mana E2, ya. Mana E1, mana kompetisi antara E1 dengan SN1, dan seterusnya. Baik, saya kira itu materi kita hari ini. Kalau masih ada pertanyaan berkisar tentang reaksi eliminasi, kita akan bahas pada melalui Google Classroom ya di forum diskusi. Ini sudah presensi semua ya? Coba Ibu lihat. Sudah, Bu. Oke, good. Semuanya sudah presensi. Kezia Merari adakah? Ada, Bu. Saya belum, Bu. Oke, saya coba manual saja ya. Ninda Ike Puspita. Ninda Ike Puspita hadir di sini? Oke, tidak. Baik, saya tutup pertemuan kita hari ini mengenai jadwal UTS. Barangkali tidak akan sama dengan jadwal UTS yang dikeluarkan oleh Prodi ya, karena saya akan melakukan tes lisan. Siap-siap saja pengumuman berikutnya bagaimana. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan sekali lagi gunakan forum diskusi apabila masih ada yang perlu dikonsultasikan. Saya tutup perkuliahan kita hari ini dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama.